Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa susun ila jami'i ahli wa sallam wa khususan sinasyal qadir yang muslimin mu'allifai hadal kitab saya Muhammad bin Umar Alawi Abdul Bantani khususan ila saya Ahmad Arzuki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal hafiduna adapun malaikat penjaga ismani benar. Qala Ghazali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ghazali berkata siapa Imam Al-Ghazali fi Ad-Durratil Fakhirati di dalam kitab Ad-Durrah Al-Fakhirah perkataannya wa qad ruwiyah an-nabana Mas'udin radhiyallahu anhu qala sungguh diriwayatkan bahwa sungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ialah berkata siapa Ibnu Mas'ud perkataannya ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ma awwalu ma yalqi al-mayyitah idza dakhala qabrahu. Ma awwalu ma ialah apa awwalu ma adapun pertamanya sesuatu. Ma ialah apa awwalu ma adapun pertamanya sesuatu. Yalqi yang datang apa ma al-mayyitah kepada mayit. Yalqi yang datang apa ma al-mayyitah kepada mayit. Idza dakhala apabila masuk siapa mayit qabrahu kepada kuburannya mayit. Ya Rasulullah, pertama kali yang mendatangi mayit ketika ada di kuburan itu apa? Qala menjawab siapa Rasul, ya bana Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Ma sa'alnihi ahadun ghairaka. Ma sa'alnihi tidak bertanya ni kepadaku kepada hal itu, kepada ma awwalu ma yalqi itu. Tidak bertanya nih kepadaku kepada ma awwalu ma yalqi ahadun siapa seorang pun. Ahadun siapa seseorang ghairaka selainmu. Ghairaka selainmu. Sebelum ini tidak pernah ada orang yang bertanya tentang hal ini kepadaku kecuali kamu, kata Rasulullah. Fa awwalu ma yunadihi malakun ismuhu Rumanu. Awwaluma maka adapun pertamanya suatu yunadi yang memanggil kepada emak, yunadi yang menyerukan kepada emak malakun siapa malaikat, yunadi yang memanggil kepada emak malakun siapa malaikat ismani yang adapun namanya malak yang adapun namanya malaikat Rumanuk ialah Ruman. Yujawisu menyelidiki siapa malaikat, siapa Ruman hilalal maqabiri di sela-sela kuburan. Bertanya di sela-sela kuburan. Yaqulu berkata siapa Ruman, ya Abdullah wahai Abdullah wahai hamba Allah. Wahai hamba Allah, uktub amarakah, uktub tulislah amarakah kepada amalmu. Tulislah amalmu. Kata malaikat Ruman. Wahai hamba Allah, tulislah amalmu. Fayaqulu kemudian berkata siapa
Abdullah, siapa mayit maksudnya, berkata siapa Abdullah, laisah ma'i dawatun wala kirtosun wala kolamun. Laisa, tidak ada, ma'i ialah bersamaku dawatun, adapun tinta, wala kirtosun dan kertas, wala kolamun dan kolam. Saya tidak memiliki wadah tinta, kolam tak punya, kertas tak punya. Ketika disuruh nulis, mau nulis pakai apa? Kertas tak punya, kolam tak punya, wadah tinta juga tidak punya. Kata si mayit menjawab pertanyaannya atau menjawab perintahnya malaikat ruman. Fayaqul, maka berkata siapa malaikat ruman, hayhatah. Apa hayhatah ini? Tak usah repot-repot, tidak usah mikir jauh-jauh. Hayhatah, tak usah repot-repot. Kafanukah kirtosukah warikukah midadukah wakalamukah usbuukah. Kafanukah, adapun kafanmu, kirtosukah ialah kertasmu. Kafanmu itulah jadikan kertas, begitu kata malaikat ruman. Tidak usah mikir-mikir, tidak usah jauh-jauh, itu kan ada kafan, jadikan kertas. Warikukah, adapun lidahmu, liurmu, midadukah ialah tintamu. Liurmu itu jadikan tinta. Wakolamukah, adapun kolammu, pensilmu, usbukah ialah jari-jarimu. Jarimu itu jadikan kolam, liurmu jadikan tinta, kafanmu jadikan kertas. Fayaqta'uh, maka memotong siapa mayit lahu untuk mayit, qit'atan kepada potongan, min kafanihi dari kafannya mayit. Maka si mayit tadi ketika dikatakan seperti itu oleh malaikat ruman, maka memotong sebagian kafannya untuk dijadikan kertas. Tsumma yaj'aluh, kemudian menjadikan siapa mayit al-abdah menjadikan siapa mayit al-abdah kepada hamba, yaktubuh menulis siapa abdun, wa ingkana sekalipun ada siapa abdun wayra katibin ialah tidak bisa menulis, wayra katibin ialah tidak bisa menulis fid dunya, di dunia. Kemudian hamba yang tadinya diperintah oleh malaikat ruman tadi bisa menulis, sekalipun di dunia tak bisa nulis. Bisa nulis, padahal di dunia tidak bisa nulis. Fayadhkuru hina idin hasanatihi wa sayyiatihi min yaumi waladathu ummuhu. Fayadhkuru, maka menyebutkan siapa mayit atau siapa abd tadi, hina idin ketika itu, menyebutkan hasanatihi kepada kebaikannya abd atau mayit, wa sayyiatihi dan keburukannya mayit, min yaumin dari hari, sejak hari, waladathu yang melahirkanhu kepada mayit, waladathu yang melahirkanhu kepada mayit, ummuhu siapa ibunya mayit, kayaumin wahidin sebagaimana satu hari. Kemudian setelah diperintah seperti itu, maka mayit tadi menyebutkan semua kebaikan dan semua keburukan yang pernah ia lakukan sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Tsumma yatwil malakuh, tsumma yatwi kemudian melipat al malakuh siapa malaikat, melipat al malaku siapa malaikat tilkar ruk'atah kepada kertas tersebut, wa ya'allikuh dan menggantungkan siapa malaikat ha kepada ruk'ah,
menggantungkan siapa malaikat kepada ru'ah fi unukihi, di lehernya mayit. Kemudian setelah kertas tadi diisi oleh amal-amal dan amal baik dan amal buruknya mayit tersebut, maka kertasnya dilipat, kemudian dikalungkan di lehernya si mayit tadi. Tsumma qara'ah, kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca kepada ayat wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa kulla insanin, dan kepada setiap manusia, alzamnahu, menetapkan siapa kami hu kepada kulla insan, alzamnahu, menetapkan siapa kami hu kepada kulla insan, ta'irahu, kepada amalnya insan, ta'irahu, kepada amalnya insan, ditetapkan fi unukihi, di lehernya insan, fi unukihi, di lehernya insan. Ta'irahu ay amanahu, yang dimaksud ta'irahu ay amanahu artinya amalnya insan. Jadi itu sebuah riwayat menurut Imam Al-Ghazali yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah pernah ditanya apa pertama kali yang akan mendatangi mayit, katanya malaikat Turman yang mendatangi mayit tersebut dan meminta mayit tersebut untuk menuliskan amal-amalnya selama dia ada di bumi. Ceritanya seperti itu ya. Wal hafiduna kismani, adapun malaikat penjaga kismani ialah dua. Kismani ialah dua bagian. Ada dua bagian malaikat penjaga. Ahaduhuma, adapun yang pertama, hafidunah ialah menjaga. Hafidunah ialah malaikat penjaga lil abdi, kepada hamba, lil abdi, kepada hamba, minal mudharrih, dari bahaya. Hamba yang menjaga, malaikat yang menjaga hamba dari bahaya. Wasanihima, adapun yang kedua, hafidunah ialah malaikat penjaga. Hafidunah ialah malaikat penjaga lima terhadap sesuatu, yasduruh, yang datang apa ma min hudri abdun, min qaulin, berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au i'tiqadin, atau keyakinan. Atau i'tikad. Jadi ada dua katanya. Malaikat penjaga menjaga abd dari para bahaya. Yang kedua menjaga ucapan, perbuatan, dan i'tikadnya seorang hamba. Ada penjaganya semua. Fal hafiduna, maka adapun malaikat penjaga minal mudharrih, dari bahaya, asyaratun ialah 10, billailih, di waktu malam, billailih, di malam hari, wa asyaratun, dan ialah 10, bin nahari, di siang hari. Yang menjaga kita dari bahaya, dari mara bahaya itu ada 20 di dalam sehari semalam, 10 di siang hari, 10 di malam hari. Ada 10 malaikat yang menjaga. Siang beda, malam beda. Akhraja, mengeluarkan At-Tabari, siapa yang At-Tabari, min tariqi Kinanah al-Adwi, dari jalannya Kinanah al-Adwi, maksudnya dari jalurnya Kinanah al-Adwi. Imam At-Tabari meriwayatkan melalui jalurnya Kinanah al-Adwi, mengeluarkan atau meriwayatkan annah Utsmanah, sesungguhnya Utsman salah, ialah berkata siapa Utsman, atau bertanya siapa Utsman, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya an adadil malaikati, dari atau tentang bilangan para malaikat,
an adadil malaikati, tentang bilangannya malaikat, al muwakkalinah, yang dipasrai siapa malaikat, al muwakkalinah, yang dipasrai, bil adami, dengan adami. Berapa jumlahnya malaikat yang dipasrai untuk menjaga adami? Pertanyaannya Utsman kepada Nabi Muhammad. Faqala, kemudian menjawab siapa Nabi, likulli adamiyin asyaratun bil laili wa asyaratun bin nahari. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, likulli adamiyin, ialah bagi setiap adami, ialah bagi setiap manusia, asyaratun, adapun 10 malaikat, bil laili, di malam hari, wa asyaratun, dan 10 malaikat, bin nahari, di siang hari. Kata Rasulullah, setiap anak adami, bukan semua adami, setiap per orang itu memiliki malaikat, siang 10 malaikat, malam 10 malaikat. Wahidun, satu an yaminihi, satu malaikat an yaminihi, dari kanannya Adam, satu di sebelah kanan. Wa akharuh, dan yang lain an shimalihi, di kirinya adami. Jadi satu di sebelah kanan, satu malaikat di sebelah kirinya adami, manusia. Wasnani, dan 2 malaikat, min baini yadayhi, di depannya adami, wa min khalfihi, dan belakangnya adami. Satu di depan, satu di belakang. Sudah berapa? 4 berarti kan ya. Wasnani, dan 2 malaikat, ala jambaihi, di sampingnya adami. Berapa sudah? 6. Wa akharu, dan yang lain. Berapa tadi? 6 ya? Oh iya benar. Wa akharu, dan yang lain, qabidun, ialah menggenggam. Qabidun, ialah menggenggam, ala nasyatihi, atas ubun-ubunnya adami. Atas ubun-ubunnya yang adami. Berarti 7 ya. Fa'in tawaddu'ah, maka jika tawaddu, maka jika rendah hati siapa abdun, maka jika rendah hati siapa abdun, rafa'ah rafa'ah, maka mengangkat siapa akhor, siapa malaikat, hu, kepada mayit, hu, kepada abad. Wa in takabbaroh, dan jika takabbur siapa mayit atau abad. Wa in takabbaroh, dan jika takabbur siapa abad, siapa abdun atau adami tadi, wada'ah, maka merendahkan siapa malaikat, hu, kepada adami atau abad. Jadi ada 1 di kanan, 1 di kiri, 2. 1 di depan, 1 di belakang, 4. 2 di samping, berarti 6. 1 memegang ubun-ubun, 7. Yang memegang ubun-ubun ini, kalau abad tadi takabur, sombong, maka direndahkan, diginikan, biar tidak sombong. Kalau misalnya dia tawadhu, rendah hati, diangkat oleh malaikat yang memegang ubun-ubun, jadi diginikan, katanya, biar tidak dikontrol. Maksudnya yang menjaga kita kan malaikat yang memegang ubun-ubun ini, salah satunya. Wasdani, dan 2 malaikat, ala syafataihi, atas 2 bibirnya adami. 7 ditambah 2, 9. Atas bawah bibir kita ini ada malaikat penjaga. Walaisah, dan tidak ada yahfadoni, ialah menjaga siapa malaikat, siapa itnanih tadi, 2 malaikat yang menjaga bibir, alaihi, atas abdun, alaihi, atas adami, illa sholatah, kecuali sholawat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 malaikat yang menjaga kedua bibir kita. 2 malaikat yang menjaga kedua bibir kita. Yang dijaga cuma 1, yaitu supaya kita semua ini
berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menjaga supaya kita berselawat, menjaga selawat kita. Wal asru, adapun yang ke-10, yahrusuh, ialah menjaga siapa malaikat ke-10, siapa asyir, kepada adami, minal hayyatih, dari ular, minal hayyatih, dari ular, antadukhulah, kepada hadis masuk apa ular, fahuh, kepada mulutnya adami, fahuh, kepada mulutnya adami, ai idza namah, artinya apabila tidur siapa adami, ai idza namah, artinya apabila tidur siapa adami. Jadi malaikat yang ke-10 menjaga mulut kita supaya kalau tidur tidak dimasuki ular. Wah, ini ada satpamnya gitu kan. Artinya kalau dipikir-pikir kan masuk akal kan. Kenapa ular tak pernah masuk ke mulut kita? Padahal lubang kan. Kenapa nggak pernah dimasuki oleh ular? Seandainya ular kan kalau jangankan di mulut, ke sela-sela ini kan masukannya. Masuk pokok ada lubang dimasuki oleh ular. Tapi kalau ke mulut kita tak pernah masuk. Karena sudah ada penjaganya. Tak mungkin masuk. Kalau kita tidur, tak pas bodoh ular kelero masuk ke colok kan. Karena itu dijaga oleh malaikat penjaga manusia dari bahaya. Kanan ada, pinggir ada, depan ada, belakang ada, di atas ubun-ubun ada, bibir ada, penjaga dari ular juga ada, penjaga mulut ada. Waqala, berkata Al-Mahdi, siapa yang Al-Mahdi? Perkataannya, inna Utsmanah, bahwa sungguhnya Utsman. Salah, ialah berkata siapa, bertanya siapa Utsman, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam, berapakah, min malakin, dari malaikat, alal insani, atas manusia. Malaikat yang menjaga manusia berapa? Kata Utsman kepada Nabi Muhammad, pada karoh, maka menyebutkan siapa Nabi, yasrina, malakan, 20 malaikat. Yang menjaga malaikat itu sekitar 20 malaikat. Kalau tadi katanya kan sekitar 10. Siang 10, malam 10. Kalau di sini dikatakan setiap manusia itu mendapatkan 20, sama saja berarti. Wadakara, dan menyebutkan Ubay apa Ubi? Bisa Ubay, bisa Ubi. Anna kulla insanin, bahwa sungguhnya setiap manusia. Anna kulla insanin, bahwa sungguhnya setiap manusia, yuwakkalu bihi, ialah dipasrai, bihi, yuwakkalu, ialah dipasrai, bihi, dengan insan, min hinih wuku'ihi, ketika terjadinya insan, ketika terjadinya insan, nutfatan, sebagai nutfah, sebagai mani, firrahmih, di dalam rahim, firrahmih, di dalam rahim, ila mautihi, sampai matinya insan, ila mautihi, sampai matinya insan, dipasrai atau diutus arba'umi'atin, arba'umi'ati malakin, siapa 400 malaikat. Jadi kata Ubay menyebutkan bahwa setiap manusia sejak dia diciptakan sebagai sperma di dalam rahim sampai dia mati di liang lahat itu memiliki malaikat sekitar 400 malaikat. Kata Ubay, ini beda lagi 400, kalau tadi kan 20. Sekarang 400, kata Ubay atau Ubi. Kalau berkata Al-Bajuri, siapa yang Al-Bajuri? Berkata siapa Al-Bajuri, wa hifduhum bil abdi innama huwa minal muallaki. Wa hifduhum, adapun menjaganya malaikat, adapun penjagaan malaikat, lil abdi, kepada hamba, lil abdi, kepada hamba,
Innama huwa, hanya saja, huwa adapun hifduhum minal muallaqih, ialah dari takdir muallaq. Yang dijaga oleh malaikat, menurut Imam Al-Bajuri, yang dijaga oleh malaikat hanya takdir muallaq, takdir yang bisa dirubah. Wa ammal mubramuh, adapun takdir mubram, fala buddah, maka pasti min infadihi, dari melaksanakannya abdun. Fayub'iduna anhu, fayub'iduna, maka menjauhi siapa malaikat, anhu dari abdun, maka menjauhi siapa malaikat anhu dari abdun, hatta yang fudah, sampai melaksanakan siapa abdun, atau hatta yunfidah, sampai melaksanakan siapa abdun. Kata Imam Al-Bajuri, yang dijaga itu hanya takdir muallaq, takdir yang bisa berubah-ubah. Kalau takdir yang mubrom, yang sudah paten, itu yang dilaksanakan sendiri oleh abdun, malaikat tak ikut-ikut katanya. Yang dijaga oleh malaikat hanya takdir muallaq. Wal hafiduna, adapun malaikat yang menjaga, malaikat penjaga lima terhadap sesuatu. Tadi itu malaikat yang menjaga seseorang dari mara bahaya. Sekarang wal hafiduna, adapun malaikat penjaga lima terhadap sesuatu. Yasduru, yang datang apa ma minal abdi dari hamba. Yasduru, yang datang apa ma minal abdi dari hamba, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au i'tiqadin, atau i'tikad. Isnani, ialah dua. Isnani menjadi khabar dari hafiduna. Hafiduna menjadi mubtada, khabarnya isnani. Isnani ialah dua. Malaikat yang menjaga perkataan, perbuatan, dan i'tikad seseorang itu ada dua. Siapa? Raqibun wa atidun, ialah raqib dan atid. Raqib dan atid, raqib atid. Kullun wa kullun, akun masing-masing minhuma, dari keduanya. Raqibun ialah raqib. Raqib itu apa artinya? Artinya ay hafidun, artinya penjaga. Wa atidun, dan ialah atid. Apa artinya atid? Ay hadirun, artinya hadir. Raqib itu bermakna hafid, atid bermakna hadir. Raqib penjaga, atid yang hadir. Ay artinya, fakullu wahidin, maka adapun masing-masing, minhuma dari keduanya, raqib atid. Fakullun, maka adapun masing-masing, minhuma dari keduanya, raqib atid, yusamma, ialah dinamai siapa kullu wahidin, bihadainil ismaini, dengan dua nama ini. Bihadainil ismaini, dengan dua nama ini. La kama, bukan seperti suatu. La kama, bukan seperti suatu. Qad yutawahhamu, yang sungguh diduga apa ma. Qad yutawahhamu, yang sungguh diduga apa ma. Min anna ahadahuma, min anna ahadahuma, dari sungguhnya salah satu keduanya raqib atid. Dari sungguhnya salah satu keduanya raqib atid. Raqibun ialah raqib, wal akharuh, dan yang lain atidun ialah atid. Jadi begini, malaikat yang menjaga kita, perbuatan, ucapan, dan i'tikad kita, itu namanya raqib atid. Ada dua, namanya raqib atid. Bukan satunya raqib, satunya atid. Bukan seperti itu. Masing-masing dari keduanya, satu malaikat namanya raqib atid. Satunya raqib atid, satunya raqib atid. Bukan satunya raqib, satunya atid. Bukan seperti itu. Sebagaimana yang keliru seperti itu katanya kan, kama qad yutawahhamu. Sebagaimana praduga salah yang masyhur di kalangan kita, katanya satunya raqib, satunya atid. Bukan. Yang benar masing-masing, satunya itu namanya raqib atid, satunya raqib atid. Begitu. Jadi raqib atid itu nama.
Misalnya mu'tasim billah. Ada dua orang namanya mu'tasim billah. Bukan satunya mu'tasim, satunya billah, tidak. Satunya ini mu'tasim billah, satunya mu'tasim billah. Sama lah kayak gitu kurang lebihnya. Bukan satunya raqib, satunya atid ya. Yang menjaga kita namanya raqib atid. Masing-masing namanya sama, raqib atid. Qalahu berkatahu kepada hal itu al-Bajuri, siapa yang al-Bajuri, kal Jadalil al-Mahalli, sebagaimana perkataannya Imam Jalaluddin al-Mahalli. Hal ini disampaikan oleh Imam al-Bajuri dan Imam Jalaluddin al-Mahalli. Qalah berkata Iwad al-Ghamrawi, siapa Iwad al-Ghamrawi? Huma adapun keduanya malaikat yang menjaga kita ini. Oh, ini bait ya. Syair. Huma raqibun wa atidun alimah di kulli wahidin kama qad udima. Huma adapun keduanya, dua penjaga tadi. Huma adapun keduanya raqibun ialah raqib wa atidun dan atid. Alima yang tahu siapa keduanya, di kulli wahidin kepada setiap sesuatu, kepada setiap orang. Kama qad ulima sebagaimana sungguh diketahui siapa raqib atid. Kata Imam Al-Nawawi, kedua-duanya itu namanya raqib dan atid. Wahuma adapun raqib atid la yataghayyarani, ialah tidak berubah siapa raqib atid. Tidak berubah siapa raqib atid madamal abdu, selama ada siapa abd. Ada hayyan ialah hidup. Selama abad seseorang ini masih hidup, maka raqib atid takkan pernah berubah. Faida batah, maka jika mati siapa abdun, siapa hamba, yakumanih berdiri siapa raqib atid. Yakumanih berdiri siapa raqib atid ala qabrihi, atas kuburannya abdun, hamba, atas kuburannya hamba. Yusabbihani membaca tasbih siapa raqib atid. Yusabbihani membaca tasbih siapa raqib atid. Wa yuhallilani dan membaca tahlil siapa raqib atid. Wa yuhallilani dan membaca tahlil keduanya. Wa yukabbirani dan bertakbir siapa keduanya. Membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu yang dibaca oleh malaikat raqib atid di atas kuburan seorang hamba yang sudah mati. Wa yaktubani dan menulis siapa keduanya, raqib atid, menulis sawabahu kepada pahalanya abdun, kepada pahalanya hamba, lahu untuk hamba, ila yaumil kiamatih sampai hari kiamat, ingkanah mu'minan. Ingkanah jika ada siapa hamba, ada mukminan ialah mukmin. Kalau hamba yang mati tadi adalah mukmin, orang yang beriman, maka malaikat raqib atid di atas kuburan tadi sambil nulis amal-amal baiknya tadi ditulis sebagai pahala oleh malaikat raqib atid. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Terus ada mencatat amal baiknya, dicatat sebagai pahala sampai hari kiamat kalau orang yang mati tadi adalah orang mukmin. Wayal anadihi dan melaknat siapa keduanya, malaikat raqib atid maksudnya, hi kepada hamba ila yaumil kiamatih sampai hari kiamat. Ila yaumil kiamatih sampai hari kiamat, ingkana kafiron jika ada siapa hamba kafiron ialah kafir, au munafikon atau munafik. Sebaliknya kalau misalnya hamba tersebut adalah orang kafir atau munafik, kafir jelas, maka akan dilaknat oleh malaikat raqib atid. Kalau munafik meskipun tak kafir tapi munafik, maka juga akan dilaknat oleh malaikat raqib atid. Berarti sekarang kita hari ini, besok dan sebelumnya itu dicatat
perbuatan kita, ngaji gaji kita sekarang ini, subuh yang paling enak kan bukan ngaji kalau subuh, ya kan? Apa? Tidur. Meskipun ngaji sambil tidur itu juga enak, ya kan? Ada yang tidur, ada yang ngaji, ada yang lemes, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pojok, Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya di pojok ini karena posisinya strategis, ya kan? Tapi saya nggak bilang saya tidur ya, cuman posisinya strategis dan biasanya menjadi sasaran untuk tidur. Oh, ini masih ngantuk, ada king kok nang pojok. Nah, biasanya kayak gitu. Kok tahu Gus? Ya pengalaman, ya kan? Sama juga meskipun saya juga kayak gitu dulu. Tapi ya jangan pas tidur terus teman-teman. Ngantuk iya, tapi semoga tetap dapat pahala. Hadir di majelis ilmu itu pasti mendapat pahala. Karena begini, ada sebuah kisah seorang sahabat. Ini dulu saya pernah diceritakan oleh seorang guru di pondok. Seorang sahabat ini katanya, antara menghadiri majelis ilmu dengan majelis syahwat itu lebih utama hadir di majelis ilmu. Misalnya ada di sini adalah majelis ilmu sedang belajar, di sebelah ada majelis sholawat, itu lebih utama menghadiri majelis ilmu, pahalanya lebih besar. Dan karena pahalanya besar, barangkali semoga amal yang kita lakukan hari ini dicatat amal baik oleh malaikat raqib atid. Seandainya yang bisa ngobrol, kan catat yang ngacing kok, nah gitu kan. Tapi bagi yang tidur, wis malaikat catat dia tendung gimana gila aja, kayak gitu kan nanti kalau yang tidur. Wakilah dan dikatakan likul yaumin walailatin malakani. Wah kok banyak ini. Sedikit lagi ya. Wakilah dan dikatakan likul yaumin walailatin. Likul yaumin ialah bagi setiap sehari, walailatin dan malam, malakani adapun dua malaikat. Setiap sehari semalam itu ada dua malaikat. Falil yaumi maka ialah di dalam sehari, malakani adapun dua malaikat. Walailatin dan semalam, malakani adapun dua malaikat. Ada yang mengatakan kalau siang itu dua malaikat, malam ada dua malaikat. Gantian berarti. Fatakunu maka ada al malakani siapa al malaikatuh siapa malaikat, arbaatun ialah 4. Jadi siang 2, malam 2. Kalau dijumlah sehari semalam ada 4. Ya ta'aqabunah bergantian siapa malaikat? Bergantian siapa malaikat inda sholatil asri ketika salat asar, wa sholatis subuhih dan salat subuh. Bergantian. Jadi pergantiannya itu salat subuh dan salat asar. Kalau asar berarti nanti diganti oleh malaikat malam, subuh nanti diganti oleh malaikat siang. Wa yu'arrikhani dan memberi tanggal siapa keduanya, kedua malaikat tadi, maka kepada satu yaktubani yang mencatat siapa malaikat, dua malaikat tadi, min a'malil ibadih dari amal-amalnya hamba, bil ayyamih di beberapa hari. Jadi dicatat tanggal sekian dia melakukan ini. Amal yang dia lakukan di hari itu dicatat. Hari ini tanggal 17 Desember 17 berapa sekarang? 18 Februari. Kalau Rajabnya tanggal berapa sekarang? Berapa? 27. Ya kayak gitulah. Itu dicatat. Wal jam'i dan perkumpulan wal a'wamih dan tempat umum wal amakinih dan beberapa tempat perkumpulannya, tempatnya itu dicatat oleh malaikat. Jadi tanggalnya itu dicatat, perkumpulannya itu dicatat,
tempatnya juga dicatat. Famalakul hasanatih, maka adapun malaikat kebaikan, malaikat yang mencatat kebaikan, min nahiyatil yaminih, ialah di sisi kanan, yang mencatat kebaikan di sisi kanan. Famalakus sayyiatih, adapun malaikat keburukan, min nahiyatil yasarih, ialah di sisi kiri. Malaikat yang mencatat keburukan kita itu di sisi kiri. Fakatibul hasanati, maka adapun yang mencatat kebaikan, aminun, ialah terpercaya. Au amirun, atau yang memerintahkan ala katibis sayyiati, atas malaikat pencatat keburukan. Yang malaikat pencatat kebaikan itu sebagai memerintahkan kepada malaikat yang mencatat keburukan. Maksudnya bagaimana? Faida fa'al abduh, maka apabila berbuat al-abduh, siapa hamba, hasanatan, kepada kebaikan, kalau seorang hamba melakukan kebaikan, badaroh, maka bersegera malakul yamini, siapa malaikat kanan, maksudnya malaikat yang mencatat kebaikan, ila kitabiha, kepada mencatat kebaikan tadi, ila kitabatiha, kepada mencatat kebaikan. Kalau seorang hamba melakukan kebaikan, maka malaikat sebelah kanan sebagai pencatat kebaikan segera langsung dicatat sebagai kebaikan. Misalnya kamu sekarang melakukan kebaikan, langsung dicatat. Sekarang hari ini Santri Al-Husna melakukan kebaikan, dicatat. Qala berkata, wa idza falah, dan apabila berbuat sayyiatan, berbuat siapa abdun sayyiatan, kepada keburukan, qala, maka berkata malakul yasari, siapa malaikat kiri, maksudnya malaikat pencatat keburukan, berkata limalakil yamini, kepada malaikat kanan. Malaikat yang kiri tadi berkata kepada malaikat kanan, aktubu, apakah aku menulis? Masih bertanya. Jadi ketika seseorang melakukan keburukan, malaikat pencatat keburukan tadi masih nawar, masih bertanya, gimana? Mau dicatat apa enggak? Kayak gitu maksudnya. Masih dia tanya. Kalau tadi kan kalau seseorang melakukan kebaikan langsung dicatat. Gak usah nanya-nanya, gak usah nunda-nunda, langsung dicatat kebaikan. Fayaqulu, maka berkata siapa malaikat kanan, lahu, kepada malaikat kiri, maka berkata siapa malaikat kanan, lahu, kepada malaikat kiri, isbir, sabarlah, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Wala taktub, dan janganlah mencatat engkau, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa, jangan catat terlebih dahulu, sabar. La'allahu, barangkali hamba tadi, yastaghfiruh, ialah beristighfar, minta ampun siapa abd, au yatubuh, atau bertaubat siapa abd. Tunggu dulu, barangkali dia beristighfar dan bertaubat, jangan tergesa-gesa dicatat sebagai keburukan. Fa in tabah, maka jika bertaubat siapa abdun, kutibat hasanatun, kutibat, maka dicatat hasanatun, apa, kebaikan. Kalau abdun tadi melakukan kebaikan, bertaubat, maka dicatat kebaikan. Padahal tadi dia melakukan keburukan. Tapi kalau dia bertaubat dari keburukan tadi, maka dicatat sebagai kebaikan. Ini saking murahnya Allah. Wa illam yatub, maka jika tidak bertaubat siapa abdun, dan jika tidak bertaubat siapa abdun, ba'da mudi sitti sa'atin, setelah berlalunya 6 jam. Kalau misalnya tak bertaubat sampai ditunggu 6 jam tak bertaubat, qala, maka berkata siapa malaikat kanan, lahu, kepada malaikat kiri, uktub, tulislah. Jadi kalau misalnya melakukan keburukan itu ditunggu sampai 6 jam. Barangkali dia mau bertobat dan istighfar dan sadar. Kan manusia kan karena orangnya khilaf kan ya. Sering
melakukan keburukan tanpa sadar atau sengaja, tapi kan barangkali nanti dapat hidayah. Kalau sudah 6 jam ditunggu tak bertobat, maka berkata malaikat kanan ke malaikat kiri, ya wis lah, toles tadi tobat wa pakun bayi misalnya. Dia tetap saja seperti itu, catat sebagai keburukan. Arohanallahu minhu. Arohana, semoga menyelamatkan kepada kita. Arohah, semoga menyelamatkan kepada kita. Allah, siapa Allah? Minhu, dari abdun. Wahadadapun ini doaun ialah doa. Doaun ialah doa alaihi atas abdun bil mautih, dengan kematian. Doa arohanallahu minhu itu doa seorang malaikat untuk orang hamba. Liyatahawwala, supaya berubah, supaya berpaling siapa keduanya, dua malaikat tadi, an musyahadati hadhil maksiyati, dari menyaksikan maksiat ini, keburukan yang dilakukan oleh abdun. Jadi doa yang dipanjatkan oleh malaikat tadi, arohanallahu minhu, itu adalah doa supaya dua malaikat tadi, malaikat kanan dan kiri, itu dipalingkan oleh Allah untuk menyaksikan menyaksikan keburukan yang dilakukan oleh abdun. Ya Allah, arohanallahu, lindungilah saya, selamatkanlah saya. Itu maksudnya, supaya tak menyaksikan perbuatan jelek yang dilakukan oleh abdun. Liannahuma, karena sungguhnya dua malaikat kanan dan kiri tadi, yata'addiyani, ialah tersakiti siapa keduanya, minhu, dari abdun, bidalikah, dengan hal itu. Karena sebab perbuatan buruk yang dilakukan oleh abdun tadi membuat kedua malaikat kanan dan kiri ini merasa tersakiti. Jadi berdoa arohanallahu minhu. Paham ya? Ini menurut sebagian pendapat. Wa fi ba'dil athari, dan di dalam sebagian athar, hadis maksudnya ini, anna katsbal mubahati, bahwa sungguhnya menulis amal boleh, amal yang mubah. Amal mubah maksudnya dikerjakan tak masalah, ditinggalkan tak masalah. Alal qauli bihi, atas pendapat bihi dengan katsbil mubahat, berdasarkan pendapat bihi dengan katsbul mubahat, likatibis sayyi'ati, ialah bagi malaikat pencatat keburukan. Untuk masalah perkara-perkara yang mubah, siapa yang mencatat? Kan tadi malaikat kanan mencatat kebaikan, malaikat kiri mencatat keburukan. Kalau perbuatan yang mubah seperti makan, minum, siapa yang mencatat? Menurut sebagian hadis, itu yang mencatat adalah malaikat keburukan. Waktu raduh, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.